Assalamualaikum, kembali bersama saya Terbani. Jadi kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk texturing part yang keempat. Di sini kita akan membahas tentang ambient occlusion, terus habis itu mungkin vektor ya sedikit, sama gradient texture, terus sama separate excision mungkin, sama beberapa mungkin kalau misalnya sempat node yang lain. Oke, langsung aja kita akan lihat ya. Jadi ini sudah saya texturing di tutorial yang part 3 kan ada animasi yang di depan itu ya. Ini yang sudah saya texturing yang baru. Jadi sudah saya lengkapin teksturnya. Sudah plus tekstur debunya, sudah plus tekstur untuk warna-warnanya. Ini pakai gradient tekstur warnanya ini. Yang ini warna merah. Terus habis itu ada yang kuning, ini pakai gradient. Ini juga ada debu-debunya sedikit yang di Z, di axis Z nya. Terus ini juga ada kayak rusa-rusanya, agak susah dilihat memang kalau di cycle, tapi ya nggak apalah, sama lama biasa kok. Ini jadi langsung saja kita lihat shadernya ya. Kita buka ke shader editor dan ini adalah shadernya. Kelihatan kompleks tapi aslinya nggak juga kok, ini cuman simple aslinya. Jadi yang ini untuk warnanya. Coba kita lihat satu-satu ya. Ini untuk warnanya, jadi ini untuk tekstur gradiennya, untuk tekstur warnanya. Ini tekstur warnanya, cuman saya bagi-bagi aja warnanya, kayak ini satu sebelah sini, terus ini sebelah sananya. Oh, ini untuk noise, terus ini untuk sebelah sini, ini untuk warna sebelah sana, terus saya campur-campur kayak gini. Nah, tekstur habis itu yang masuk ini untuk tekstur untuk yang warnanya aja. Terus habis itu ini untuk tekstur yang tulisan aja. Aslinya kalau misalnya telaten sih bisa ditambahin kayak pen-pen yang lain gitu ya, cuman ya untuk tutorial ini aja. Terus yang ini untuk besi awalnya, yang atas ini untuk debunya, gitu aja. Terus habis itu ini ada separate XYZ, jadi saya ambil normal input, terus habis itu saya separate Z nya aja, lalu saya kasih color ramp di sini dan saya campur sama noise texture, jadi kayak sedikit aja gitu gini. Terus habis itu di sini ada, oh ini ambient occlusion. Jadi ini ambient occlusion untuk yang tempat pinggir-pinggir. Tapi kalau gini kan kayak kurang jelas ya. Jadi kita akan lihat teksturnya satu-satu. Ini kita akan buat tekstur baru. Kita akan ganti tekstur baru. Plus new material berapa? Material 9. Terus ini kita akan ganti material 9. Nah, jadi saya akan jelaskan tentang ambient occlusion dulu ya. Ini juga sama saja ganti, ini juga diganti aja. Oke. Jadi kalau misalnya kalian shift A di sini, nah di input, terus habis itu kalian lihat di sini ini ada ambient occlusion. Ambient occlusion ini dia kayak tempat-tempat sempit gitu teman. Jadi dia ambil tempat-tempat sempitnya. Kalau misalnya kalian lihat, tekan Ctrl Shift, Ctrl sama Shift, terus diklik kiri ya. Kalau misalnya kita lihat, ini ada kayak bayangan-bayangan kayak gini. Ini ambient occlusion namanya. Tapi kan kurang kuat ya. Biasanya kalau ambient occlusion ditambahin sama color ramp di converter sini. Ini ada color ramp. Nah, setelah kalian pasang color rampnya, kalian bisa atur color rampnya. Kalau misalnya hitamnya dinaikin gini kayak gini. Jadi ini kalian bisa nentuin kayak di tempat sempit. Oh, biasanya tempat sempit kayak apa ya? Ada debunya atau ada lumut mungkin. Ya kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai ambient occlusion. Nah, node yang lain tadi saya menggunakan apa lagi? Separate XYZ. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil Z axis, jadi yang ada ke atas saja, itu kalian juga bisa ambil di input. Terus mana? Cek info, bukan input, terus geometri, bukan geometri, mana ya? Tekstur koordinat. Jadi di tekstur koordinat kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya lihat, nah ini normalnya. Jadi generated ini ya normal aslinya, digenerate sama komputer sendiri. Kalau di normal, ini normal aslinya, normal objeknya, benar-benar normal objeknya. Di sini kita bisa pisah antara warna merah, biru sama hijau. Yang merah kan X ya, yang hijau itu Y, sama yang biru itu Z. Kalian shift A di sini, terus di converter. Di sini ada separate XYZ.
Jadi ini inputnya vektor, terus habis itu keluarnya hitam sama putih. Ini yang X ya, jadi ngambil yang X, tapi kita akan mau ambil yang Z. Nah itu Z, jadi dia ambil yang Z. Kalau kalian bisa kasih ambient occlusion di sini, ambient occlusion, coloram maksudnya, coloram, lalu kalian bisa atur seperti ini, gini aja. Kalian juga bisa kasih tekstur lagi. Di tekstur ini ada tekstur gradient namanya. Jadi di tekstur gradient ini kalian juga ya namanya gradient, ya gradient aja. Kalian bisa tekan Ctrl T di sini. Harusnya nyalain no triangle dulu ya. Kalian Ctrl T. Kalau misalnya kita ganti ke objek, nah kayak objek ini, jadi dia koordinatnya sesuai sama objek kalian ya. Gini. Kalian juga bisa kasih coloran di sini. Shift D, terus bisa ditaruh ini di coloran. Nah di coloran sini kalian bisa atur seberapa kuat gradiennya. Jadi kayak nge-diffuse atau enggak gitu. Kalian juga bisa ganti B-spline untuk kayak lebih soft gitu transisinya. Terus kalian juga bisa rotate di mapping ini. Kalian bisa rotate ke Z. Jadi kayak saya kasih warnanya cuma gini aja, tinggal di rotate kayak gini, terus habis itu dikasih warna yang lain. Tadi kan kasih warna kan supaya tajam banget, jadi saya ganti ke konstan kayak gini, terus habis itu kasih warna yang lain. Oh nggak usah gini aja. Di Shift A, terus habis itu di color ada mix RGB, terus masuk ke base color, lalu ini dari colornya masuk ke faktor. Nah di faktor ini kalian bisa ganti-ganti ya gitu aja untuk ngasih warnanya. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai pen kayak di tutorial yang nomor 4 ya gitu juga bisa sih, cuman ya saya pakai cara kayak gini aja sekalian untuk tutorial gradientnya, plus juga gampang sih, cepat juga kan. Jadi kalian bisa kasih warna kayak gini, tinggal ditambah-tambahin aja, terus habis itu di combine. Cara ngombennya gampang sih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada dua gradient ya, sebentar saya ganti dulu, aduh berat banget pematerial preview. Nah gini kan enteng. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya dua gradient ya misalnya, jadi ini saya copy lagi gradientnya, Shift D terus teratas, ini jangan, ini satu aja, cuma ditempelin kayak gini dari objek terus ke vektor. Nah ini kan ada dua gradient, yang ini saya mau ganti rotasinya jadi horizontal kayak gini misalnya, terus agak ke belakang, oh bukan, nah ini belakang. Jadi saya mau combine sama ini. Oh, atau kalau misalnya cuma mau tengahnya aja, kalian juga bisa tekan tanda plus ini di coloran, klik, nah terus habis itu kalian geser. Oke, saya mau cuma segini gini, atau diganti ini, ganti ke normal gini mungkin. Oh nggak ada, dibener-benerin dulu, bukan normal ternyata, di generated mungkin, bukan generate, ya udah di objek aja. Scale-nya juga bisa dirubah kok ini teman-teman. Jadi ini bisa di-rotate 90 derajat mungkin. Terus habis scale-nya dirubah, scale yang kayak gini, terus habis itu di ke belakangnya kayak gini. Nah gini aja lah, cukup. Sama yang ini juga saya mau kasihin plus. Nah tipis aja kayak gini, atau beberapa tipis juga bisa ditambahin. Putih lagi, terus habis itu hitam lagi kayak gini. Nah kayak gini ya, anggap aja bagus lah, kan cuma nyoba. Terus habis itu dikecilin yang Z ini juga, enggak, bukan yang ini aja dikecilin. Nah kayak gini. Terus habis itu kalian mau combine ini sama ini, atau gini, atau combine tapi beda warna. Oh combine dulu aja ya, yang warnanya sama. Jadi kalian tinggal langsung Ctrl tekan Shift, terus habis itu tekan klik kanan digeser ini. Nah kan ini kan kayak numpuk, yang tumpuknya agak lebih terang gitu ya. Kalau misalnya pengen sama semua, kalian juga bisa ditambahin screen, dari screen tambahin semua, jadi sama semua ini. Atau terus habis itu dimasukin ke sini ya, ini jelas sudah sama lah warnanya. Atau kalau misalnya kalian ini mau beda warna, nah untuk supaya beda warna, kalian combine-nya beda-beda. Jadi ini untuk nge-combine kayak gini. Ini warna putih ya misalnya. Oh ini warna putih aja, terus ini warna merah atau biru aja, biru. Terus yang sini mau dibuat warna merah, yang ini warna merah. Kalian mau combine ke sini juga tadi. Ini di copy color mix colornya, copy, terus habis itu dimasukin ke vektor. Oh sama satu lagi, supaya bisa presisi kayak gini, supaya bisa presisi kayak tek gitu, nah kayak nge-snapping kayak gini, ini kalian scroll, terus habis ini ada gambar magnet, kalian tekan aja supaya bisa nge-snap otomatis. Ini ya di fullin aja. Jadi ini ada warna biru sama warna biru, enggak, yang ini ganti warna merah aja, warna merah. Nah kalau mau di combine sama dari color mix, terus habis itu di combine lagi, Ctrl Shift terus digeser. Nah kayak gini, terus diganti ke screen supaya dua-duanya masuk, ganti ke satu. Oh nggak masuk, warna merah sama biru jadi pink. Nggak, harusnya nggak jadi pink. Yeah. Jadi kalian ganti ke mix aja. Kalian ganti ke mix ini, yang sini ganti ke mix.
Terus dari yang warna hitam sama putih kalian masukin ke faktor. Jadi ini kalian sudah masukin ya. Jadi ini ada dua warna, jadi warna biru sama warna merah. Kalau misalnya kalian mau combine warna biru sama merahnya, kalian bisa aja masukin ke salah satu kayak urutannya gitu teman-teman. Jadi yang merah dulu, terus ditumpuk biru, atau yang biru dulu ditumpuk merah. Kalau misalnya ini yang merah dulu, terus ditumpukin biru, ini kalian masukin ke warna putihnya. Kalau kalian lihat di sini, lihat dia jadi satu. Lalu kita juga bisa ngambil mapnya satu-satu. Lalu mapnya satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian mau shadernya di mix atau kayak gimana, atau ya shadernya di mix. Kalau misalnya ini ada dua shader ya, ini shader untuk catnya, yang satunya lagi shader untuk besi, yang nggak usah gitu. Jadi yang ini shader untuk besi. Yang ini shader besi, kita kasih material metalik ini aja lah, metalik warna hitam. Nah, gak kelihatan, ini aja. Nah, segini. Oke, metalik warna hitam aja. Lalu saya mau cat untuk shader besinya. Jadi kan kita cek untuk shader besinya, ini ada cat ya. Kita akan combine. Nah, kalau di combine kan di Ctrl Shift terus diklik kayak gini kan bisa combine ya. Untuk mix shader. Jadi di mix shader ini ada faktor. Untuk membedain faktornya kita akan pakai mapnya ini, tapi kita butuh yang grayscale. Jadi kita akan combine lagi yang color ini dua-duanya. Kan ini kan ada dua map. Kalau misalnya ada 3 map, ada 4 map, sama aja. Tinggal kalian tumpuk-tumpuk kayak gini, tambah satu. Jadi kalian combine kayak gini. Terus ini jangan di combine, ini satu-satu aja. Yang ini punya mana dia? Oh ini enggak, maksudnya di combine ini. Nah, jadi masuk ke mix shader sendiri ya, mix color maksudnya. Yang di sini ini kalian ganti ke screen. Jadi ini sesuai mapping untuk mapping yang ini sama, cuma nggak ada warnanya gitu aja. Ini cuma grayscale. Jadi kita akan masukin ke faktornya shader, mix shader. Nah, jadi cuman ini aja yang pengaruh, yang sini nggak pengaruh. Kayak gitu. Lalu sama juga untuk normal bump map seperti yang di tutorial nomor berapa ya, part 1 atau part 2. Itu juga ada bump map. Kalian tinggal masukin aja bump map ke sini. Vektor bump untuk ke normalnya sini. Lalu kalian masukin grayscale yang ini. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kalian mau catnya agak rusak-rusak gitu ya, kalian bisa rubah menggunakan noise texture. Jadi kalian shift A, terus di sini ada tekstur, di sini ada noise texture. Noise texture kalian Ctrl T supaya bisa diatur-atur noise-nya. Nah, lalu di mix shader-nya ini kalian bisa rubah faktornya. Jadi dari sini ini kan grayscale. Jadi kalian bisa rubah faktornya di sini. Kalian tinggal tekan Ctrl Shift terus di combine lagi pakai mix color. Nah, di sini kalian dari noise texture-nya masukin ke faktor. Jadi dia kayak ngerubah gitu loh, teman-teman. Jadi kalian rubah aja. Kalian tambahin coloran di sini supaya lebih kontras warnanya. Begini. Kalian naikin. Nah, dari di noise texture-nya sekalian juga bisa dinaikin supaya lebih bagus. Begini, detailnya juga dinaikin. Biasanya ini nggak usah besar-besar, cuma sedikit aja kayak gini. Ini di sini. Nah, kayak gini. Jadi kalau waktu kalian lihat di mix shader-nya, ini juga cat-nya agak rusak-rusak. Lalu untuk ambient occlusion, kita akan kasih material sendiri ya untuk ambient occlusion yang tadi. Nah, ambient occlusion yang ini yang saya buat tadi, di sini kita akan kasih material apa ya biasanya ya, yang di pinggir-pinggir debu. Jadi kita akan kasih material debu aja. Untuk contoh kita akan kasih warna coklat gitu aja untuk debunya. Jadi kalian copy ini principal BSF, ganti warna coklat gitu aja. Kalau misalnya kalian mau lebih bagus, kalian bisa download tekstur debu ya gitu, tekstur tanah-tanah. Kalian download aja, lalu pasang sesuai prinsip base kalian, sesuai ya ini base color metallic Ragnas. Jadi dari sini kalian juga bisa nambah 3 shader sekaligus atau berapapun lah. Kalian tinggal copy aja mix shadernya, shift D kayak gini. Terus habis itu kalian masukin ini satu ke yang bawah, lalu shader yang mau kalian masukin ini tinggal taruh
ke shader yang bawah. Nah, di factor ini kalian bisa ngerubah-rubah shader yang satunya. Jadi kalau misalnya satu ya shader ini aja, kalau misalnya 0 sini aja. Jadi kita akan bisa kasih map ambient occlusion yang tadi. Ini kan ambient occlusion. Kita bisa tambahin ke sini. Klik. Oh, kalau misalnya kebalik kayak gini tinggal dibalik aja, tinggal dibalik gini. Kebalik. Jadi kalau misalnya agak abu-abu gini dia nggak mau ya. Jadi kalian kontrasin gini aja, tinggal pepetin kayak gini gitu. Jadi sampai ini benar-benar putih, yang hitamnya benar-benar hitam banget ya, dia agak nyampur. Atau kalau misalnya mau lebih bagus lagi, kalian bisa copy colorannya jadi double kayak gini. Lalu di sini juga bisa ditambahin untuk kontrasnya lagi. Oh nggak usah, gini aja. Di sini langsung masukin ke faktor gitu aja. Jadi di pinggir-pinggir sini dia warnanya agak coklat. Nah ini kan ada coklat-coklatnya pinggirnya. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi kayak gini, aslinya bagus pakai base plan ya supaya lebih soft berpisahnya. Nah kayak gini mungkin cukup ya. Ini saya pakai EV soalnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Coba kita ganti cycle. Oke, jadi menurut saya kayak gini sudah bagus. Di ambient occlusionnya pinggir-pinggirnya ini ada kayak debu-debunya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih realistik, kalian bisa tambahin noise texture lagi. Tambahin aja noise texture, biasanya lebih bagus kalau tambahin noise texture. Kayak lebih natural gitu aja. Kalian shift A, tambahin noise texture kayak biasa. Noise, mana texture? Noise texture. Oh, noise. Terus kalian kandeng. Ke shift control terus diklik di sini noise teksturnya. Di sini kalian bisa klik, lihat kalian bisa rubah noise teksturnya ke faktor, terus yang ini jadiin hitam. Oh putih aja ya, diganti putih. Lalu di antara noise teksturnya sama ke mix colornya kita akan copy coloran, kita akan ganti ke ya display aja, jadi supaya lebih jelas gitu noise nya. Ini kita scale-nya besarin aja, kita ganti ke linear kayak gini. Nah jadi ini kan hitam-hitamnya kayak kena noise gitu, jadi nggak serapa terlalu rata. Kita lihat lagi ke shadernya. Nah kayak gini kan lebih bagus, jadi noise nya, jadi kayak debunya agak ke scatter sama noise nya gitu. Jadi gitu aja untuk tutorialnya mungkin ya. Jadi ini untuk part terakhirnya ya. Aslinya ada banyak lagi yang belum dibahas tentang light path, vektor, tapi itu mungkin beda konteks. Jadi mungkin nanti akan saya buatkan tutorial khusus untuk membahas vektor atau membahas light path aja gitu. Untuk tutorial dasarnya mungkin sampai sini aja, soalnya ya pakai tutorial pakai model texturing kayak gini aja ini sudah bisa membuat tekstur yang bagus banget. Oke, gitu aja. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video baru dari kami, dan share video ini ke sosial media kalian karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.